Ya, video ini sebenarnya tugas akhir ya untuk mahasiswa dasar-dasar statistik ya. Eh, di dalam video ini ada tutorial tentang pengujian beberapa variabel untuk melihat pengaruh atau hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi di video ada contohnya dan kemudian ada latihan tugas ya khusus mahasiswa dasar-dasar statistik. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa digunakan nanti kalau sudah S1, S2, S3. Demikian saja, selamat menyaksikan. Oke, baik, pada kesempatan ini kali ini kita akan membahas latihan tentang uji regresi menggunakan SPSS. Apa itu uji regresi? Uji regresi itu adalah pengujian untuk melihat hubungan pengaruh dari satu variabel ke variabel lain. Misal kita di sini ada 3 variabel, ada namanya keterampilan sosial, kemampuan sosial dia, kemudian kemampuan penyesuaian diri, ini adalah variabel, dan perilaku menyimpang, delinquent. Ini juga variabel. Jadi di sini ada 3 variabel. Nah, kita mau cek secara statistik pengujian, ya kan? Ada nggak hubungan keterampilan sosial seseorang ke perilaku menyimpang pada dirinya? Ini mau kita cek berdasarkan survei. Kita punya responden sebanyak 105 responden. Kita mau lihat apakah benar ada pengaruh hubungan keterampilan sosial terhadap perilaku menyimpang seseorang atau penyesuaian diri terhadap perilaku menyimpang seseorang. Nah, ini mau kita uji menggunakan SPSS, namanya uji regresi sederhana. Nanti dari menu Analyze Regression Linear. Nanti di situ kita pilih. Maka pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan pengujian 2 variabel ya. Variabel keterampilan sosial terhadap perilaku menyimpang. Bagaimana pengaruhnya, bagaimana hubungannya. Jadi kalau kita mau berhipotesis, kira-kira kalau seseorang itu bisa atau jago dalam bersosial, biasanya perilaku menyimpangnya itu tidak ada gitu ya. Tapi kalau dia nggak pandai bersosial, maka perilaku menyimpangnya bisa muncul. Itu secara hipotesis. Nah, itu perlu pengujian. Makanya kita coba uji ya. Antara ini deh ya, keterampilan sosial dengan perilaku menyimpang. Maka data ini kita masukkan ke SPSS. Jadi ada KS, kita singkat saja ini KS, kemudian ini PD. Kita masukkan ke variable view. Di sini kita kasih nama KS. Kemudian di sini kita kasih nama perilaku delinquent, menyimpang tadi. Sudah ada 2. Kemudian kita ke data view. Ini ada KS ke bawah, ini ada PD ke bawah. Maka kita copy dari sini KS-nya. Kita copy semuanya, datanya. Sini, copy, masukkan ke kolom sini. Masuk dia, sekarang tinggal perilaku delinquentnya. Kita copy juga semuanya. Ctrl C. Kemudian masukkan ke PD. Nah, kita mau lihat bagaimana pengaruhnya keterampilan sosial terhadap perilaku menyimpang atau perilaku delinquent gitu ya. Nah, coba ya. Kita ke analyze, kemudian kita ke regression dan pilih linear. Sebagaimana tadi sudah dicatatkan di awal, analyze regression linear. Kemudian yang menjadi variabel dependent adalah keterampilan sosial, masukkan. Kemudian yang independent itu adalah perilaku delinquent, masukkan. Gitu ya. Kemudian terbalik, sorry. Ini kita keluarkan dulu. Independent berarti dia berdiri sendiri. Masukkan di sini KS.
kemudian masukkan PD di atas. Jadi terikat. Terikatnya adalah perilaku delikuen, kemudian bebasnya, variabel bebasnya adalah keterampilan sosial. Ya, gitu. Coba kita pilih statistik, kemudian pastikan ini di checklist. Udah pas, oke. Kemudian kita buat oke. Maka akan muncul data tabel. Di sini ada banyak ya. Model summary. Ini model summary. Jadi cara bacanya adalah dari R square ini. Di sini tertulis 0,324. Nampak nggak? Nih, 0 kok kita copy coba ke Word ya. Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke Word. Nah, 0,324. Ini maknanya apa? Maknanya adalah keterampilan sosial ini mempengaruhi perilaku delikuen seseorang sebesar 32,4%. Di situ kan tertulis seperti ini. Ini maknanya adalah 32,4% mempengaruhi. Seperti itu. Nah, ini untuk data model summary yang pertama. Kemudian data yang kedua, di sini ada ANOVA dan koefisien. Di sini kita lihat signifikan 0,000 dan juga 0,000 gitu. Ini maknanya apa? Kalau dia lebih kecil daripada 0,05, ini maknanya keterampilan sosial ini berpengaruh terhadap perilaku menyimpang seseorang. Kalau keterampilan sosialnya tinggi, maka perilaku menyimpangnya kecil. Kalau keterampilan sosialnya rendah, maka perilaku menyimpangnya atau perilaku delinquen itu sebaliknya, seperti itu. Oke, itu cara menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Demikian saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk khusus mahasiswa yang sedang kuliah dasar-dasar statistik, latihannya adalah silahkan diuji yang variabel ini, variabel penyesuaian diri terhadap delinquen, gitu. Ya. Kalau tadi sudah dicontohkan keterampilan sosial, maka sekarang untuk tugasnya khusus mahasiswa dasar-dasar statistik, kerjakan penyesuaian diri terhadap perilaku delinquen. Semoga berhasil.